Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau review anggrek yang mudah ditanam di dataran rendah. Saya ditanam di Tambun Bekasi dataran rendah. Ini anggrek dataran tinggi tapi masih bisa berbunga di dataran rendah. Juga beserta harga dan cara perawatannya kita review di sini. Jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe dan like juga. Beberapa bulan lalu saya beli ini, kurang lebih 1 bulan lebih, Cymbidium Golden Boy. Ini harganya pas saya beli harga Rp50.000. Ini nggak bisa saya sebut murah atau mahal, soalnya untuk di daerah Bekasi, di Taman Bekasi jarang yang nanam, juga yang jualnya juga agak jarang. Yang jual offline di sini agak jarang. Kalau untuk di sini kebanyakan sini Dendrobium sama Phalaenopsis itu banyak. Kalau Cymbidium ini jarang yang jual. Ini ada di dataran tinggi habitatnya, tapi di dataran rendah juga bisa ditanam. Awalnya saya beli kondisi spike, jadi ini gak saya repoting, soalnya lagi spike nih. Media tanam sama potnya masih begini, belum saya rubah. Untuk media tanamnya ini bawaan dari sono seperti ini nih. Ini kayaknya dari tanah, campuran tanah, humus, sekam, sama apa lagi ya, udah kayaknya gitu, tanah, humus, sekam. Kalau untuk Dendrobium ini, Dendrobium Cymbidium yang ini. Kalau Cymbidium dataran rendah jenisnya kayak begini. Ini dataran rendah. Ini ID-nya Cymbidium finlaysonianum. Bedanya ini lebih tebal, tahan sinar matahari. Kalau ini enggak tahan, jadi saya simpan di bawah naungan. Kalau yang ini mau di bawah naungan boleh, mau di tanpa naungan pun bisa nih. Cuman memang ini anggrek spesies. Anggreknya gampang tumbuh di dataran rendah, tapi bunganya emang agak susah nih musiman. Untuk Cymbidium finlaysonianum, cirinya mirip sama seperti Cymbidium yang lain, dia tak daunnya panjang, cuman dia tebal sama ujungnya tumpul. Kalau ini kan lebih tipis, ujungnya runcing kayak begini. Selain ini ada satu lagi Cymbidium bicolor. Untuk Cymbidium bicolor itu juga ada kip di dataran rendah, memang habitatnya di dataran rendah. Saya begini, sama seperti finlaysonianum, ini lebih tebal dan ujungnya runcing, cuman lebih kecil ininya, daunnya. Ini kebetulan saya dapat yang sekecil ini, soalnya ini anggrek gratis nih. Boleh ngambil saya dari pohon di rumah di Purwakarta. Ini banyak kalau di Purwakarta nih, di pohon-pohon jati, pohon rambutan, pohon karet ini tumbuh liar, bisa berbuah dan berkembang biak dengan sendirinya tanpa dibudidaya. Ini bisa berkembang biak sendiri. Ini bunganya wangi, untuk Cymbidium asli wangi semua. Ini pun wangi nih, si Golden Boy, cuman wanginya gak terlalu menyengat, jadi kalau kita pilek mah pasti kagak kecium, yakin. Kalau untuk Cymbidium ini, Golden Boy ini mesti dekat baru kecium ada aromanya. Kalau dari kejauhan gak terlalu. Kalau yang ini agak lumayan juga, lebih wangi dari Cymbidium Golden Boy kalau di dataran rendah. Tapi kalau dataran tinggi saya kurang tahu juga sih ini wanginya segimana. Kalau dibanding tricolor, panda tricolor ini jauh wanginya. Panda tricolor sama ini juga jauh bagusan panda tricolor, wanginya lebih menyengat. Kalau yang ini mah agak terlalu, mesti dekat, kita dekat dengan anggreknya, dengan bunganya baru kecium aromanya, aroma wangi anggrek. Selain Cymbidium Golden Boy yang dari dataran tinggi, juga saya coba ini Epidendrum. Epidendrum ini saya bawa dari Lembang, Cisarua Lembang, Bandung Barat. Ini daerah dingin, dataran tinggi. Ini bisa tumbuh juga di sini, cuman belum berbunga karena masih baru. Nah, kalau ini tunas di sini. Ini tunas di sini. Daunnya cuman agak berbeda lur, kalau di sini dia lebih panjang. Ini daun bawaannya yang bulat-bulat. Ini daun barunya panjang-panjang kayak begini. Mungkin dia adaptasi dan pindah daerah dari dataran tinggi ke dataran rendah. Kayaknya begitu sih, kan daunnya jadi panjang-panjang. Kalau untuk bunga belum tahu dah, nanti kita coba aja, mudah-mudahan bisa berbunga dengan subur. Kalau yang ini saya emang nggak nyangka bisa begini, bisa secantik ini. Awalnya coba-coba nyobain dulu, tapi bisa berbunga juga, jadi jangan khawatir kalau menanam anggrek dataran tinggi untuk di dataran rendah. Nah, ini juga nih bisa berbunga. Cuman yang kondisinya emang ini dulu pas saya beli lagi spike, jadi dia stres, ininya kering. Asalnya bunganya banyak nih, ada 9 kuntum ininya, knopnya ada 9 knop, cuman dia rontok karena gak tahan.
nyisa 3 knop yang mekar. Kalau untuk selanjutnya, nah ini udah adaptasi. Ini kayak saya yakin bagus kalau yang nih, kalau agak ada serangan hama atau apa, ini bagus. Spike yang ini mah lumayan mulus, cuman nggak terlalu banyak sih emang, cuman berapa, 1 2 3 7 knop untuk yang ini. Dibanding yang awalnya nih bawaannya ini sampai 9 knop, ini cuma 7 knop tapi lebih mulus, kayaknya bakal full mekar semua. Kelihatan dari bawahnya juga, dari seludang daunnya, seludang apa ya namanya, nah, bunga-bunganya yang ini nih, yang penutup bunga ini lebih sehat, gak ada yang kering. Kalau yang ini memang dari awal udah segini, udah kering untuk penutup ininya. Kesininya makin besar tapi ujungnya gagal knop, udah spike gagal knop. Jadi untuk Cymbidium kita lanjut ke anggrek tebu. Anggrek tebu juga bisa tanam di sini, memang harganya agak mahal kalau untuk anggrek tebu, juga pembungaannya agak susah. Nah ini anggrek tebu punya saya, Grammatophyllum speciosum kalau gak salah, atau yang tahu ID-nya nih tulis aja di kolom komentar. Dari penjualnya ini katanya anggrek tebu Papua, bisa tumbuh juga di dataran rendah di Tambun Bekasi. Ini saya simpan di tempat teduh dulu sementara. Nah, ini di bawah pohon-pohonannya di kebun. Soalnya baru repotting. Awalnya nih di pot hitam, pot plastik hitam, gak ada bolong di samping-sampingnya. Saya repotting ke keranjang biar ada lubang di samping, biar sirkulasi udaranya lebih lancar. Juga saya ganti medianya pakai arang. Kalau awalnya medianya pakai cacahan kayu jambu kalau gak salah. Saya ganti pakai media arang. Jumlahnya lumayan. Ini kalau mau pulsan, pulrain bisa, ini gak masalah. Kalau untuk ini, cuman ini kan baru repotting, jadi saya taruh di sini dulu biar gak terlalu stres. Taruh di bawah naungan tempat teduh. Untuk harga belinya, ini saya beli seharga 350.000. Jadi gak bisa bilang murah atau mahal. Soalnya kalau untuk Grammatophyllum, kadang dia ada yang jual sampai jutaan lur, sampai 1 juta 2 juta Grammatophyllum. Untuk saya segini, ini 350.000. Kalau Dendrobium kan rata-rata 50, 100 lah, 100 ke bawah. Ini 3,5, jadi gak bisa bilang ini mahal atau murah. Nah, itu karena saya gak punya dan juga pengen juga nih koleksi anggrek ini. Jadi saya beli seharga 350.000. Lanjut ke Catty. Nah ini saya beli Cattleya, harganya 70.000, no ID. Ini saya pecah, saya split. Asalnya 1 pot, saya split jadi 3 pot. Nah ini 2 pot. Di pot plastik saya cobain, nanti kita lihat perbandingannya sama di pot tanah. Kalau pot tanah lumayan untuk Catty, akarnya mantap lur. Untuk Catty di pot tanah Cattleya ya. Ini beli dari lapak bunga yang non anggrek, jadi lapak bunga campuran nih, gak khusus anggrek. Jadi saya susah, dia juga gak tahu ID-nya, cuma kondisinya subur ya, saya tertarik juga sih. 70.000 lumayan. Biasanya kalau untuk Catty harga 150 sampai 200.000. Ini 70.000 di lapak non anggrek. Lanjut ke Dendro. Nah ini Dendrobium udah spike di sini. Enggak sih, spike-nya di sana cuman kecil. Ini udah mulai berkembang, agak panjang dikit segini. Ini harganya cukup terjangkau, harganya 35.000 di soft pot. Kondisi spek cuman masih kecil, baru nongol. Kalau yang spek agak panjang 45.000. Ini saya beli di saung anggrek segede gini nih kurang lebih. ID-nya aduh lupa saya. ID-nya mana ya? Nah ini nih. Nah, ini ID-nya lur. Airy Red Dragon. Bunganya belum berbunga di sini. Jadi cek aja dah di Google. Ntar ada fotonya Airy Red Dragon, atau bisa juga ke saung anggrek. Di saung anggrek masih ready banyak. Saung anggrek Purwakarta. Harga berapa tadi lupa saya. 35. Nah, ini lanjut ke sini nih. Ini Dendrobium nobile. Nah, bisa juga Dendrobium nobile dibungakan di sini di Tambun Bekasi. Ini kan dataran tinggi nih cocoknya, tapi di Tambun Bekasi juga di dataran rendah bisa berbunga. Ini udah tunas juga. Ini tunas di sini rawatan saya nih. Kalau tunas ini awalnya saya belum tunas, beli seharga 65.000.
Kalau dulu tahu sekarang, dulu masih murah 65.000 untuk segede gini, size remaja, belum berbunga ya pas saya beli. Ini bunga saya bungakan di sini. Ini udah spek. Sebulan lagi kayaknya gede dia mekar. Untuk Dendrobium nobile. Kalau untuk angbul, nah ini kebetulan nih gagal nih. Penyebabnya semut lur. Ini kagak nge saya. Ini bunganya gagal. Awalnya ini udah banyak bunga di kenop-kenop. Jadi ngehnya saya pas ke kenopnya kok gagal kenop, kering mulu gitu. Pas dicek buset udah bersarang semutnya di sini di mos. Ini asalnya pakai full mos. Jadi saya bongkar aja. Saya sisain sedikit mosnya. 10%an lah tambahin arang. Ini awalnya full mos disopot kayak begini nih. Mosnya full ke bawah, cuman dibikin sarang semut udah bertelur di dalamnya, petasan kuntet. Makanya begini kecil. Tapi kalau untuk daun ini udah lumayan ada perkembangan. Nah, ini daun saya udah mulai agak besar, ini daun bawahnya kecil. Ini rawatan saya daunnya udah mulai besar. Ini dari Antika 10 lur. Yang kalau yang ini, nah ini dari Antika 9. Ini dari Mas Iam. Kalau ini belum berbunga, emang kayak begini dari awalnya nih, udah pasca bunga, cuman harganya gratis lur. Dari Mas Iam nih, dikasih, alhamdulillah dia baik banget untuk Mas Iam. Ini dikasih Mas Iam anggrek pasca sama anggrek itu dendro, aduh lupa saya namanya. Nah ini nih dendro Gaten Sunray. Ini dibanderol 150.000 di Mas Iam, cuman kondisi belum berbunga, kondisi plantnya dewasa, batangnya segede gini. Alhamdulillah ini dikasih, saya juga gratis juga nih dari Mas Iam, dikasih nih 2 sama itu yang tadi angbul pasca. Lanjut ke sini, ini juga mudah dirawat, subur nih, dataran rendah. Ini Dendrobium apa lupa saya, sikat gigi kalau salah, skundum. Ini skundum nih. Nah yang 2 ini yang baru tunas, ini rawatan di sini, tunasnya lumayan subur. Kalau yang sebelah sini nih daunnya tua, ini dari sononya begitu. Saya dapat udah begini kondisi. Di sini numbuh 2 tunas, nih daunnya masih bening-bening nih mengkilat. Soalnya masih muda, masih baru. Batangnya juga mulai subur, kelihatan. Batangnya sehat-sehat. Ini harganya murah meriah. Ini boleh barteran ya, masih sama pehobi anggrek. Kita barteran, saya punya anggrek ini, dia gak punya anggrek itu, jadi tukeran aja dah. Ini lebih murah lur. Dan untuk yang barteran gini lebih adaptif, dia lebih bagus. Jadi kalau mau yang bagus-bagus, yang tahan banting, itu anggrek dari tetangga tuh asli jamin. Ini anggrek dari tetangga bagus. Yang ini juga tadi sama. Nah yang ini Pinlaisonianum dari tetangga juga sama, barter, boleh barter. Tumbuh subur. Nah ini di saya nih, tumbuh lagi, tumbuh tunas baru. Kalau ini bawahnya segini, saya repotin ke pot yang agak besar. Ini saya split. Nah ini bekasnya nih, bekas potongan. Sini saya ada 1 batang 1 pohon, saya split untuk perbanyakan yang tadi. Yang ini saya split, tumbuh anakan baru di sini. Tapi untuk yang splitannya lebih cepat pertumbuhan anakannya. Ini udah segede gini anakan barunya, sedangkan yang masih di rumpunan baru segini kecil. Jauh loh lumayan. Kalau punya yang gini ini split banyakin, biar dia lebih leluasa pergerakan akarnya. Untuk yang lebih tahan banting, lebih subur nih anggrek yang ini di sini, Dendrobium. Ini juga anggrek dari tetangga, anggrek gratis yang ini lur. Ini tanpa barter, kalau yang nih boleh gratisan. Ini dari tetangga saya nih di video yang itu. Nah di video yang ini pertumbuhannya subur. Saya tanam di papan pakis, lumayan jos. Ini awalnya ada 2 ini nih, 2 tunas, cuman yang ini gagal pas awal nongol, soalnya ini kesenggol patah. Jadi mau 1 aja, 1 tunas, tapi ya tunasnya subur, lumayan mantap. Untuk ID-nya ini Dendrobium bantimurung. Nah untuk bantimurung emang tahan banting, jadi bisa ditanam buat pemula juga oke nih. Warnanya cakep, warna bunganya sama tahan banting, dataran rendah. Kalau yang bantimurung ini bisa ditanam di bawah tarik matahari, tapi mesti memang dari awal, jadi kecilnya memang udah terbiasa baru bisa. Kalau langsung misalkan dari sini ini di bawah naungan langsung
simpan di bawah terik matahari ini langsung gosong. Dia perlu adaptasi juga. Ini satu lagi nih yang tahan banting, rajin berbunga, gampang perawatannya. Ini Dendrobium Lusciana Pink. Ini juga boleh gratisan dari tetangga. Jadi anggrek dari tetangga itu jual seluruh asli daripada anggrek dari lapak. Soalnya anggrek dari tetangga itu udah terbiasa dengan cuaca di sekitarnya. Kalau anggrek dari lapak tuh mesti di bawah naungan dulu. Soalnya kan dia terbiasa terbiasa hidup mewah. Kalau kayak orang mah makanannya full, tempatnya nyaman untuk anggrek. Jadi dia kalau taruh di halaman kita, di tempat kita yang belum terbiasa, dia biasanya agak stres juga. Kalau dari tetangga mah jamin langsung jual seluruh. Ini tuh udah tunggu tunas segini nih. Kalau ini memang nanamnya saya terlalu miring, di ke bawah sih gak apa-apa dah. Nanti ini kalau udah besar, yang ini saya potong. Ini saya tanam di sabut kelapa, digantungin gini doang dah. Gak ribet kalau anggrek dari tetangga. Asli murah meriah lagi. Nah ini satu lagi nih anggrek dari tetangga, anggrek tirai. Cuman saya gak tahu ID-nya nih di Anosmum apa Apilum. Pokoknya mirip. Yang tahu ID-nya tolong bantu di komen ya. Ini kondisinya kayak begini. Udah dikasih kabut kelapa dari sononya, dari tetangganya. Ini boleh barteran kalau yang ini. Barteran, saya pingin anak ini, dia pingin anak yang lain, terbarter sama tetangga. Anggreknya cukup subur lumayan. Nah, yang terakhir anggrek ini nih, yang kita review. Ini anggrek saya dapat dari tukang pikul, anggrek pikul. Ini dari keluarga Coelogin, Celogin atau apa tuh? Ribet, namanya ribet lur ini kalau anggrek ini nih. Punya itu dah, anggrek Celogin Pandurata katanya. Tapi kalau dari Celogin ya, kalau Pandurata saya kurang yakin. Nanti kita lihat aja bunganya. Kalau anggrek Pandurata tuh dia anggrek hitam. Kalau Pandurata dia anggrek hitam Kalimantan. Dia warna bunganya hitam di lidahnya, tengahnya hitam, cuman dominasi warna hijau di bunganya, hitam di tengahnya doang. Kalau biasanya Pandurata dia bulbnya lebih kecil, lebih pendek, dia lebih gemuk ke samping. Kalau ini agak panjang, jadi saya agak ini juga agak yakin Pandurata atau enggaknya. Tapi kalau di Coelogin ya, cuman Pandurata atau lainnya enggak yakin. Saya lihat dulu bunganya. Tapi kalau yang tahu nih, tolong dibantu komen lur, yang tahu jenis anggrek ini. Ini udah dapat satu gini, cuman nggak pakai papan pakis gede, dia pakainya papan pakis kecil. Ada 3 plant, yang 2 udah tunas-tunas begini, satunya belum, malah tanpa akar. Nih temannya nih, saya split ke sini. Nah ini nasinya 3, satu tempelannya, satu rumpunnya. Dia jualnya 3 begini. 1, 2, 3 memang tadi saya split. Kalau yang ini nih gak ada akarnya. Mudah-mudahan masih bisa numbuh. Kalau yang ini ada akar plus ini tunas. Tuh ini ngeribetin nih. Jangan bawa bule. Ini janda bolong bule lur. Oh putih. Ini bukan alami nih bikinan. Saya treatment jadi begini. Kalau yang mau tahu cara membikinnya kayak janda bolong hijau jadi bule begini, di subscribe aja, nanti saya upload videonya. Bule lur mantap. Oh iya satu lagi nih anggrek mini, anggrek seedling. Ini paling murah. Ini harganya Rp10.000. Saya beli di Sekarda di Anggrek. 10.000 tuh segede gini nih, masih baru 4 hari nih, kurang lebih 4 hari 5 hari saya beli. Udah plus potnya segede gini, pot tanah media arang, harganya Rp10.000 segede gini lur. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya, dan tetap dukung terus channel Kebun Tetangga dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.